Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel saya. Masih bersama saya Nasrul. Oke, kali ini kita akan membahas bab 2 dalam penelitian kuantitatif ya. Kemarin kita sudah membahas tentang bagaimana membuat judul yang baik dan benar ya. Ada langkah-langkahnya. Bagaimana menentukan tema, bagaimana variabel Y itu, dan bagaimana variabel X itu ditemukan, seperti itu ya. Dan bab 1 sudah dijelaskan oleh teman saya, yaitu Mbak Isma ya. Sekarang saya akan membahas tentang bab 2 dalam penelitian kuantitatif ya. Kali ini saya akan memakai judul ya, biar mudah dipahami. Kita buat judul saja. Judulnya adalah hubungan antara quality of work life dengan grade pada karyawan generasi milenial. Nah, setelah bab satunya sudah selesai, kemudian kita akan menyusun bab 2. Bab 2 itu adalah tinjauan pustaka. Jadi teori-teori itu letaknya di sini ya. Di bab 1 ada, terus di bab 2 ini lebih disempurnakan ya. Di tinjauan pustaka di bab 2 itu yang akan pertama kita jelaskan yaitu adalah variabel Y dulu ya. Kita bentuk A, variabel Y. Nah, dari judul tadi yang sudah saya jelaskan, yang saya sebutkan tadi, itu adalah grade ya. Variabel Y-nya itu grade. Nah, grade. Maka kita tuliskan grade. Pertama kita akan bahas grade. Nah, di bab 2 ini kita jelaskan pengertiannya dulu ya. Nomor 1, pengertian grade ya. Nah, bab 2 tinjauan pustaka. Nah, terus A titik grade ya. Terus 1 pengertian grade. Nah, pengertian grade ini jadi definisi grade ya. Itu minimal kita menjelaskan dengan 3 teori. Nah, itu 3 teori. Yang pertama teori utama. Teori utama itu yang kita sudah sebutkan atau kita jelaskan di bab 1. Nah, di bab 1 itu kita jelaskan lagi di bab 2. 1 definisi utama. Nah, dan setelah definisi utama kita tambahkan teori pendukung atau teori pembanding ya. Teori pendukung. Nah, setelah itu kan sudah kita buat 3 teori. Nah, di bawahnya kita simpulkan dari teori itu. Kesimpulannya itu lebih baik dari teori utama ya, yang paling mendekati teori utama. Karena teori itu yang akan kita jadikan sebagai definisi operasional ya. Nah, dari kesimpulan itu nanti kita buat di bab 3 definisi operasionalnya. Nah, setelah kita jelaskan tentang pengertian atau definisi dari variabel Y, nah kita sebutkan aspek-aspek variabel Y. Nah, misalnya aspek-aspek grid. Nah, grid ini diungkapkan oleh Duckworth dan kawan-kawan. Grid dibagi menjadi berapa aspek ya, ada dua aspek, yaitu konsistensi minat dan ketahanan dalam berusaha. Nah, itu kalian jelaskan per poin. Nah, itu apa, seperti itu. Konsistensi minat itu seperti apa, ketahanan dalam berusaha itu apa, kemudian ada aspek-aspek pembanding. Nah, aspek-aspek sebelumnya kan aspek utama itu dari
bab 1. Jadi bab 1 kita di bab 2 juga sebutkan lagi, cuman dijelaskan lebih detail, lebih rinci ya. Nah, setelah aspek utama itu dijelaskan lagi aspek-aspek pembanding. Nah, aspek utama tadi dari Duckworth ya. Sekarang yang kedua, aspek grid yang dikemukakan oleh Larkin pada tahun 2016. Itu ada aspek semangat, aspek kapasitas untuk kerja keras, seperti itu. Nah, kemudian ditarik kesimpulan dari aspek-aspek yang sudah disebutkan tadi, apa kesimpulannya ya. Nah, kemudian aspek mana yang akan dijadikan sebagai alat ukur. Nah, nanti dari aspek utama tadi kita jadikan sebagai alat ukur atau skala di bab 3 ya. Nah, setelah aspek-aspek kita jelaskan, maka kita akan menjelaskan faktor-faktor variabel Y. Nah, faktor-faktor variabel Y itu kita jelaskan satu persatu dari faktor tersebut. Nah, misalnya faktor-faktor yang mempengaruhi grade. Ini ada Kampov 2017 menyatakan bahwa terdapat 3 faktor yang dapat mempengaruhi grade. Satu, kompensasi, yang kedua perencanaan dalam organisasi, dan yang ketiga adalah lingkungan kerja. Dari faktor-faktor itu kita jelaskan semua ya. Nah, ini yang paling penting adalah variabel X itu harus muncul di faktor ini ya. Nah, di sini sudah dijelaskan ada di poin B, perencanaan dalam organisasi. Nah, di sini menurut Bire 2019, perencanaan juga dapat dilakukan dengan menerapkan quality of work life. Nah, di sini ini adalah variabel X ya. Jadi variabel X itu harus muncul dari faktor-faktor yang mempengaruhi. Nah, ada faktor-faktor grid yang lain. Cuman kalau tidak ada, nggak apa-apa ya. Faktor itu yang penting ada satu faktor itu nggak apa-apa. Kalau 2 juga nggak apa-apa sebagai faktor pendukung. Nah, kemudian setelah kita jelaskan faktor-faktor tersebut, nah, kesimpulannya apa? Terus kita pemilihan faktor, alasan pemilihan faktor. Nah, harus sesuai ya. Nah, setelah itu kita jelaskan variabel X. Nah, tadi kan sudah kita lihat bahwa variabel X harus muncul dari faktor yang mempengaruhi variabel Y ya. Nah, tadi variabel X ini adalah quality of work life. Nah, sama seperti yang seperti tadi ya. Jadi kita jelaskan pengertiannya, kemudian aspeknya seperti itu. Cuman faktornya tidak perlu dijelaskan di variabel X. Jadi pengertiannya apa? Itu terdiri dari 3 teori dari tokoh dan kemudian kesimpulannya. Nah, kesimpulan seperti itu. Kemudian setelah dijelaskan definisi, dijelaskan aspek-aspeknya, sama seperti tadi variabel Y, dijelaskan aspek-aspek. Nah, aspek-aspek quality of work life itu apa saja? Nah, ini contohnya menurut Wibowo 2017 mengembangkan bahwa quality of work life menjadi 4 dimensi. Nah, aspek itu, dimensi itu sama dengan aspek ya. Aspek itu ada bentuk, karakteristik, itu aspek. Dimensi itu aspek ya. Unsur-unsur itu juga aspek. Nah, dijelaskan satu persatu. Partisipasi apa, restrukturisasi kerja itu apa,
terus sistem imbalan itu apa, lingkungan kerja itu apa. Nah, setelah itu, itu dijadikan sebagai aspek utama. Yang pertama itu harus dijadikan sebagai aspek utama. Kenapa? Aspek utama itu nanti akan kita jadikan sebagai skala. Nanti di bab 3 itu dibuat alat ukur skala ya. Kemudian aspek-aspek pendukung disebutkan, minimal 2 aspek pendukung lah untuk penelitian yang baik itu. Kemudian disimpulkan, setelah itu pemilihan aspek mana yang dipakai, terus alasan pemilihan aspeknya harus disertakan ya. Nah, kemudian dinamikanya tadi kita sudah jelaskan apa itu variabel Y, terus apa itu variabel X. Kemudian kita jelaskan dinamikanya, yaitu hubungan antara quality of work life dengan grit pada karyawan generasi milenial ya. Seperti itu. Nah, di bab 2 ini dinamikanya itu berbeda dengan bab 1 ya. Kalau di bab 1 itu lebih ke penjelasan variabel Y, kemudian baru bagaimana variabel Y ini dipengaruhi oleh variabel X gitu kan. Kalau di dinamika bab 2 itu kita jelaskan dulu apa itu variabel X. Nah, setelah kita jelaskan variabel X, kita jelaskan aspeknya, kita sebutkan aspek-aspeknya. Aspek-aspek variabel X itu apa? Misalnya di sini adalah quality of work life. Itu dijelaskan apa itu quality of work life. Kemudian kita sebutkan aspek-aspeknya apa saja. Nah, dari aspek-aspek quality of work life tadi kita uraikan satu persatu aspek dari quality of work life. Misalnya ini quality of work life, aspeknya ada berapa ya? Ada 2 tadi ya. Nah, ini apa? Terus kemudian kita uraikan aspek, bagaimana hubungan antara aspek variabel X dengan aspek variabel Y ya. Jadi setelah kita sebutkan aspek variabel X, misalnya aspek variabel X ada 2. Yang pertama apa, yang kedua apa. Nah, terus kita uraikan satu aspek dari variabel X ini apa dan apa kaitannya dengan aspek variabel Y. Jadi disinilah dinamikanya ya. Kalian di sini harus bisa menjelaskan kaitan antara variabel X dengan aspek variabel X dengan aspek variabel Y. Ya. Seperti itu. Jika sudah dijelaskan semua aspeknya dan keterkaitannya dengan aspek variabel Y, maka setelah itu kita simpulkan bahwa dari aspek-aspek tadi kesimpulannya apa. Seperti itu ya. Dinamika ini yang paling sulit di bab 2 ya. Kalau bab 2 itu sebenarnya lebih ke perluasan teori ya. Teorinya itu lebih banyak. Nah, setelah itu sudah yang terakhir kita membuat hipotesis ya, biasanya D, hipotesis. Nah, jadi kalian tuliskan hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini seperti apa. Nah, kalian jelaskan di hipotesis ini. Ya, seperti itulah untuk penyusunan bab 2 ya. Nah, besok kita lanjutkan lagi dengan penyusunan bab 3 penelitian kuantitatif. Terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.